Kita berpikir, Oh. misalnya dengan abang ini, izin, Ya. saya selalu terbalik. Ah. Misalnya saya yang jadi abang, dengan juga gitu dengan dinas lain, ataupun dengan anggota ataupun program di dinas-dinas itu. Kalau kita bicara, bagaimana kalau kita yang jadi dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini 15 April 2025 bertemu kembali dengan kami dengan KPPN Tanjung Balai dalam salah satu inovasi kami, yaitu Managerial Talk Show Voice 076. Dan pada sore hari ini narasumber yang akan kami undang untuk berdiskusi tentang pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah adalah Kepala BKAD Kabupaten Asahan, yaitu Bapak Rahmat Hidayat Siregar. Assalamualaikum Pak Rahmat, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak kabarnya. Saya lihat sibuk banget ini Pak kabarnya. Bahagia. Amin. Itu yang kita harapkan nih Pak kabar. Oke. Pak Kaban, terima kasih buat waktunya dengan KPPN Tanjung Balai, di mana kami merasakan dan mungkin juga dengan Pak Kaban selama ini kita sudah berkoordinasi dalam rangka pengelolaan keuangan khususnya dana transfer Pak. Nah, Pak Kaban, kalau kita berbicara anggaran, tentu Pak Kaban sebagai Kepala BKAD itu kan mempunyai peran yang amat strategis Pak, khususnya di lingkup keuangan daerah yang ada di Kabupaten Asahan. Menurut Pak Kaban gimana Pak? Ya, kalau menurut saya izin Bang ya, terutama untuk pemirsa yang mengikuti kegiatan ini, acara ini, ya bersyukur saja dan memegang teguh sebagian kewenangan pimpinan diberikan kepada kita untuk mengurus tentang keuangan di Kabupaten Asahan ini, yaitu sangat strategis, dan pengelolaan keuangan itu bekerja dari hati. Betul. Itu prinsipnya ya, dari hati ya. Dari hati. Karena segala sesuatu pekerjaan itu ada yang mudah dan sulit, ada yang gampang. Kalau sama kami dalam bekerja, tidak ada yang susah, tidak ada yang gampang, semuanya sama saja. Betul. Tapi dimulai dengan hati dan ketulusan. Betul. Mudah-mudahan semuanya pasti ada solusi dan ada jalan keluar dalam mengerjakan. Ya, apalagi mengelola uang ya Pak Kaban ya. Jadi memang sangat diperlukan bagaimana kita memberikan pelayanan ini dengan hati yang luar biasa Pak Kaban. Nah, kalau bekerja dengan hati ini kan Pak Kaban, khususnya di keuangan itu kan kita bicara dari proses penganggaran sampai nanti panjang itu sampai pertanggungjawaban. Sekarang ini Pak Kaban, di 2025 ini Pak Kaban sedang kita jalani bagaimana proses pelaksanaan anggaran dengan berbagai dinamika, efisiensi, bagaimana pengalokasiannya efektif. Tapi kan Pak Kaban juga ini lagi audit LK di 2024 gitu ya Pak Kaban. Saat ini sedang berjalan ya. Nah, kalau sepanjang ini bagaimana Pak Kaban terkait LK kita 2024? Ada isu-isu strategis atau hasil diskusi-diskusi dengan BPK sejauh ini Pak? Ya, terima kasih Bang. Kemarin itu kan BPK sudah masuk. Oke, sudah berapa lama itu Pak? Ya kan? Pertama mereka masuk 2 bulan kemarin. Ini hari Senin kemarin masuk lagi untuk pemeriksaan terinci. Oh, lebih detail. Oke. 1 bulan ke depan. Oke. Jadi kami dengan BPK itu kami tidak menganggap mereka sebagai pemeriksa. Oke. Ya, tapi sebagai pembina, dan juga mereka itu kan bukan sebagai pemeriksa. Dia itu bagaimana mereka mau ingin mengetahui pengelolaan keuangan yang baik, di mana salahnya dan di mana apanya, dan mereka juga membina. Kalau kita anggap mereka pemeriksa hanya menemukan yang salah aja, menemukan yang salah, hubungan dan pekerjaan itu nanti nggak sinkron. Oke. Jadi dengan berjalannya proses itu, audit itu di situ justru ada saling bertukar pikiran dan dalam mana yang kita perbaiki ke depannya. Sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Kalaupun ada pengembalian, ya tahun berikutnya jangan seperti itu lagi, di lubang yang sama, di pengembalian
bagian yang betul. Itulah disitulah memang pentingnya akuntabilitas itu ya. Jadi kebersamaan kita dalam mengelola negara ini ya Pak ya. Jadi bukan hanya dia memeriksa menemukan yang salah aja. Jadi mana yang mau diperbaiki, mana yang misalnya ada hal-hal yang katakanlah terlanjur ada lebih bayar dan segala macam, itu justru pengalaman bagi kita untuk lebih baik. Sampai sejauh ini lancar Pak. Sampai sejauh ini alhamdulillah belum ada masalah. Dan Kabupaten Asahan ini sudah 7 tahun berturut-turut WTP. Kami berharap mudah-mudahan juga tahun ini pemeriksaan 2024 ini kita berharap WTP juga. Jangan maunya maju, jangan yang mundur. Betul. Luar biasa nih Pak kawannya. Memang kalau kami lihat juga data ya, opini laporan keuangan opini BPK terhadap LKPD memang itu Kabupaten Asahan luar biasa. Kalau di wilayah-wilayah kita lain ada yang tadinya WTP karena degradasi dia turun. Kalau sampai sejauh ini kita 7 kali sudah berturut-turut, mudah-mudahan kita doakan bersama nih ya. Amin. Pak Kawan. Amin. Oke, terima kasih. Pak Kawan, itu tadi di 2024 ya kan. Nah, di 2025 kami mencatat nih KPPN Tanjung Balai, Pemkab Asahan ini kan memperoleh penghargaan juga untuk dari KPPN Tanjung Balai di 2 atas prestasi 2024 dalam penyaluran dak fisik yang tercepat dan semuanya tersalur gitu. Itu luar biasa. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak nih Pak Kawan. Pak, bisa diceritakan nggak ini Pak Kawan? Sebenarnya kan ini koordinasi antara Pak Kawan dengan lingkup dinas-dinas lain. Tipsnya seperti apa itu Pak? Terima kasih Bang. Sebenarnya kan sekarang ini sudah lebih gampang. Sarana prasarananya ada, aplikasinya ada, akan abang yang siapkan. Jadi dari aplikasi itu, sebelum mengisi aplikasi, antara dinas yang penerima dak fisik dari apa ini kita kumpulkan. Makanya di awal tadi kan bekerja dari hati. Kita jangan cerita pekerjaan dulu, hati kita dulu, sesama OPD ini kita satukan supaya bisa mengerjakan dan memasukkan apa yang dan jangan melanggar aturan dari pusat. Apa yang dari pusat itu dari orang abang kita pedomanin dan juga harus kerja cepat dan bisa tersalurkan semua dengan baik. Pak Kaban, tips sedikit saja. Tadi Pak Kaban kan berulang itu ngomongnya itu menjaga hati ini. Tipsnya gimana Pak? Jangan menjaga hati dengan dinas, kepala dinas kan ini bisa dibilang katakanlah selevel nih. Cara membina komunikasi, menjaga hati dengan dinas lain itu praktisnya seperti apa itu Pak? Maaf, sebenarnya sangat gampang Pak. Kalau kita berpikir, misalnya dengan abang ini, izin, saya selalu terbalik. Misalnya saya yang jadi abang, dengan juga gitu dengan dinas lain, ataupun dengan anggota ataupun program di dinas-dinas itu. Kalau kita bicara, bagaimana kalau kita yang jadi dia? Jadi kalau kita udah merasa jadi dia kan kita menjaga komunikasi yang baik dan memberikan pengertian baik supaya dia mau. Sebagai manajer kan kita harus mengajak ini. Tanpa dia sadarin dia loyal, dia mau mengerjakan dengan komunikasi yang baik. Mohon maaf sebelumnya pernah di Kementerian Agama enggak ya? Nggak pernah. Oke, Pak Kapan sebentar. Saya mau menyampaikan ya kepada pendengar ya, para pendengar MPP 076. Jadi saya mengambil ada hal yang sangat baik ya dari Kepala BKAD Kabupaten Asahan yang mungkin bisa kita adopt. Artinya bagaimana kita berkomunikasi ternyata. Itu yang dibilang tadi menjaga hati, bahwa keberhasilan suatu pekerjaan sebagaimana Pemkab Asahan sudah alami dalam keberhasilannya dan penyaluran dak fisik itu adalah koordinasi Kepala BKAD dengan pejabat unit dinas lainnya gitu loh. Jadi tidak merasa satu unit itu lebih atas atau lebih penting gitu ya Pak Kaman ya. Nah, itu penting ya para pendengar kami sekalian. Jadi memang menyelesaikan suatu kerjaan capaian itu kebersamaan ya, kebersamaan. Keberhasilan penyaluran dak fisik bukan hanya oleh BKAD saja atau dinas tertentu saja, tapi komunikasi yang baik. Luar biasa, itu salah satu tipsnya Pak. Baik akan menghasilkan kerjasama yang baik, hasil dan yang tujuannya baik. Tercapai. Betul, luar biasa. Mudah-mudahan ini satu value nih Pak Kaban yang perlu kita dapat. Walaupun pada praktiknya mungkin di dinas lain ada tantangan-tantangan lain gitu ya, karena pasti ya. Karena di awal-awal ya, kalau selama ini izin Bang kan, koordinasi itu kan bahasanya gampang. Udah deh kita koordinasikan. Tapi kan pelaksanaannya
Pelaksanaannya sulit, tapi dia bakal sulit kalau kita memahami jiwa yang bakal kita hadapin. Misalnya ngomong sama abang, saya berusaha mengenal abang dulu, karakter abang, jiwa abang, baru kita bisa komunikasinya bisa dua arah ini. Oke, asik. Pak Kaban itu luar biasa itu dengan yang eksternal. Nah, saya mau tahu nih yang internal. Pak Kaban punya kabin, punya ini. Nah, Pak Kaban bisa kalau dengan yang lain mungkin oke lah, saling menjaga hati, selevel gitu ya. Nah, kalau dengan ini kan di bawah Pak Kaban nih, tips Pak Kaban, karena itu kan bagian dari tim juga nih, gimana Pak? Kalau dengan di sini saya masuk kepala BKAD. Ya. Kebetulan dipercayakan pimpinan. Ya. Dipindahkan jadi kepala badan BKAD. Ya. Saya masuk di sini boleh ditanya sekretaris, para kabin. Awalnya saya nggak ngajak mereka kerja. Awalnya, pertama masuk berkenalan apa? Diajak ngapain Pak? Bukan saya ajak kerja, karena kan tupoksi masing-masing dari kepala dinas, tupoksi sekretaris, ada tupoksi ini. Tapi kan kadang mereka belum memahami. Nah, jadi saya hubungan batin dulu, kekeluargaan. Saya harus tahu dulu bagaimana jiwa, apa kemauan sekretaris, bagaimana dia sama anggota. Saya harus pahami dulu kabinnya. Saya harus pahami dulu tenaga fungsional, pejabat fungsional saya. Setelah kami klop, baru pasti teamworknya kuat. Karena teamwork kenapa bisa kuat? Karena udah sama ini. Tujuannya udah sama, visinya sudah sama ini. Baru kita cerita kerja. Baru enak dulu. Itu saya kira sejalan itu Pak Kaban. Memang dalam prinsip manajerial itu ada salah satu tuh dibilang know your employee, kenali tim kerjamu. Kalau udah kenal, kita bisa mengetahui kekuatan dan kelemahannya, memahami secara pribadi itu mempengaruhi terhadap hasil. Saya kira luar biasa ya Pak Kaban. Tapi masih ada 2 pertanyaan lagi nih Pak Kaban. Singkat saja Pak Kaban. Ya sebenarnya harusnya memang lebih panjang, ternyata kita setting. Pak Kaban, kalau kita bicara keuangan tentu kan tidak terlepas dari kemampuan keuangan ya. Nah, dari pemerintah pusat yang adanya dana transfer sebagaimana Pak Kaban lihat tahun 2025 ini menurun bukan? Nah, dan itu tentu sudah melalui pertimbangan yang sangat baik dari pemerintah untuk pelaksanaan pembangunan yang merata. Nah, salah satu sumbernya untuk keuangan di pembangunan di Kabupaten Asahan itu kan dari pendapatan asli daerah. Apa kabar ini kan sangat challenging ya? Challenging. Gimana Pak tips-tips kepala BKD khususnya di Pemkab Asahan dalam meningkatkan PAD kita itu? Terima kasih Bang. Kan ini kan namanya daerah, kabupaten, kota tidak terlepas daripada bagian pusat. Bagaimana kebijakan pusat, daerah harus menyesuaikan, harus loyal. Dan kebijakan pusat saat ini adanya efisiensi, adanya ini, itu mungkin memberikan pembelajaran kepada kami di daerah. Selama ini semua siap saji lah dari pusat. Sementara ya yang abang tanyakan tadi, PAD-nya tidak ditingkatkan. Jadi dengan adanya efisiensi, ya kan? Berarti pusat memberikan kesempatan kepada daerah, kan anggaran berkurang, sementara harusnya bertambah dari tahun ke tahun karena kebutuhan masyarakat lebih banyak. Jadi untuk menutup itu memang PAD-nya harus dipacu. Jadi bagaimana memacu PAD ini? Ya kita harus rapat bersama dulu, berembuk, ya kan, dan memberikan masukan saran kepada pimpinan. Apa yang mau dia nanti untuk ke depan ini dalam rangka harus konsen untuk peningkatan PAD untuk menutupin dana yang berkurang dari pusat. Itu Bang. Oke, jadi memang itu tantangan besar juga ya Pak Kaban ya. Dan kita tidak boleh ngeluh. Betul. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak boleh. Daerah itu jangan cengeng. Wah, itu dia. Luar biasa. Itu pembelajaran. Berusaha meningkatkan, cari sumber-sumber pendapatan baru. Betul ya, tidak mereka minta uang gitu ya. Memang nggak salah pilih jadi Menteri Keuangan Kabupaten Asahan ini Pak Kaban. Pak Kaban, terakhir nih. Mungkin himbauan saya adalah 2024 yang sangat bagus kita lalui koordinasi, penyaluran, dan bersyukur ya. Alhamdulillah, puji Tuhan kita bisa menyelesaikan 2024 dengan baik. Koordinasi kita harus tetap terjalan erat di 2025 ini. Kemarin Pak Kaban bersama dengan saya kita sama-sama audiensi ke Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati menyemangati kita.
Ada hal-hal yang mau Pak Kaban sampaikan sehubungan dengan koordinasi dengan KPPN selama ini atau nanti ke depan, silakan Pak Kaban. Terima kasih Bang. Kami dari BKAD Pemkab Asahan ya. Selama ini ya dengan bergaul, berkomunikasi dengan Abang, kami tidak merasa orang lain. Kami merasa KPPN ya kan, itu seperti Pemkab, bukan KPPN gitu. Satu organisasi yang sama gitu. Hubungannya tidak terpisahkan karena selama ini juga ya setiap ada yang kami dapat ganjalan, ada benturan, komunikasi ke Abang, ada aja solusinya gitu. Kita kerjasama yang baik. Jadi ya kami harap ke depannya lebih lagi Bang gitu. Ya kami membangun daerah, orang Abang juga. Saya kira orang Abang kan melayani daerah ini, kami melayani masyarakatnya. Nah, kita sejalan untuk itu Bang. Ya, siap. Terakhir Pak Kaban, kalau Pak Kaban saya challenge lah, selama ini koordinasi dengan KPPN bintang 1 sampai bintang 5, bintang berapa Pak? Bintang 5. Kasih ya Pak Kaban. Para pendengar MTV Talk Show 076, demikianlah diskusi singkat kami dengan Kepala BKAD Kabupaten Asahan Bapak Rahmat Hidayat Siregar. Dan kami sampaikan kembali bahwa diskusi kami ini adalah hanya sebagian kecil saja, tapi diskusi-diskusi yang lebih detail kami laksanakan secara reguler dengan Pemkab Asahan. Dan saya tutup MTV Talk Show pada hari ini 15 April 2025, dan sampai ketemu kembali pada MTV Talk Show di edisi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.